cookies. What did you prepare for Idul Fitri? Did you prepare something? Like maybe do baking or hunting for new dresses? Okay, since it is only Rizka who is opening the camera, maybe everyone please turn on your camera so that we can see you face to face and talk to you directly. Oh, Jimmy, I see Jimmy. I also didn't think Jimmy came last meeting. Did you come, Jimmy? Hi, Miss. Yeah, I didn't attend. I didn't come with the previous meeting, but I'm joining the first meeting, by the way. Yeah. I noticed that. Yeah. Hola, Julie. How are you, Julie? Okay, I also see Alwan. All right, so I think let's start our meeting today. So again, good evening, everyone. Thank you so much for coming today. So tonight we're going to discuss about our next chapter, which is verb and verb phrases. Did you guys still remember what did we discuss last meeting? Anyone? Hi, Chris. Hi, Miss Annie. Okay. Anyone, please tell me what did we discuss last meeting? We discussed about adjective. Okay, adjective and adjective phrases, right, Julie? So tonight we're going to discuss the similar one, but this is about verb. And actually, tonight you're so lucky because we have our fellas, okay, our fellas from. Okay, I will not tell you. I will let our guest teacher to introduce herself. So please welcome Miss Laila. Miss Laila, are you there? Yes, Miss. I'm here. Okay, good. Yes, good. So we will be having Miss Laila tonight, but before she starts, I would like to keep reminding you about our class agreement. Okay, the first one is changing your name. So thank you so much for all of you because you already changed your name, and also not coming late, because if you come late after 20 minutes, you will be not accepted. And if you leave before our session ends, also you will be considered as absent. If you have any problems or inquiries, please text me on WhatsApp. And remember that this program would be very beneficial for all of you, and we will prove and appreciate that through the certificate. So we will be giving you that only if you attend the meeting 10 times out of 12. So please keep that in mind. All right, then I think that's all from me. I will give the floor to Ms. Laila. Thank you. The floor is yours. Okay, thanks, Miss Honey. Good evening, guys. My voice clearly? Yes. Okay, first of all, I'm so sorry if sometimes I turn off my camera because sometimes my connection is bad, so unstable. Yeah, I have to turn off my camera. So sorry, guys, if sometimes I turn off my camera. Okay, first of all, to meet you today. It's such a honor to be the teacher today.
maybe not teacher ya, just tutor, because I will give you some insight today about verb and verb phrase. Okay, are you ready guys to start tonight? Yes. Okay. Yes, ready, Miss. Bagaimana cara lepas dari pekerjaan yang banyak Okay. mengingat? So our discussion today about verb and verb phrase. What is verb in bahasa? Saya tahu ini yang haram, tapi kenapa Kerja. Yeah. Latifah, I think I heard some noises from your side. Okay. Yes. Okay. Ya, good job. Kata kerja ya. Verb in English, kata kerja called verb. It is a word that show an action. Jadi menunjukkan suatu tingkah laku. But before we going to the main course, let's have a warming up first. Can you see on your screen? Iya, Miss. Yeah. Yeah. I just want to know, can you fill in these blanks? If you already know the answer, please write your answer on the comment. Yeah. Okay. Wow. Oke, Latifah, Julie, Sastri, Nelly, Rizka. Oke. I still waiting for your answer ya. Oke, Fatih, Uli. Oh, Uli, it's Julie ya. Julie. Yeah. Oke. Oke. Hartati itu Julia. Well, anything else or this all the answer? Yeah, so far your answer is absolutely correct. The first one, my mother, blah blah blah, some fruit. I have give you the clue, makan ya. So, and you correctly answer it by adding s after the word it. Nah, anyone knows why? Ada yang tahu kenapa ya harus ditambah s? Karena menggunakan orang ketiga tunggal subjeknya. Orang ketiga. Iya, good job, Julie. Because the subject is singular, ya. Tunggal, benar. My mother eats. And selain itu, ya, ada time signal every day. Every day means daily routine, ya, daily routine, habitual activity. If we want to say habitual activity, atau aktivitas yang sudah kebiasaan ya setiap hari rutin. Nah, we have to use simple present ya, simple present tense. Nah, while the second in the sofa last night. So the verb is tidur in bahasa. In English, slept. Yeah. Anyone knows why we use verb to instead of verb one? Because it's simple past. Nice. How do you know? We have to use simple past. There is a time signal. It's last night. Yeah, good job, Latifah. Night, yang artinya kemarin malam ya, sudah lampau. Ya, good.
Nice. Okay. Let's jump to the next part. Can you determine the subject? Ya, verb in bahasa kata kerja. It depends on the subject and time. As you all. Jadi kata kerja itu tergantung dengan subjeknya. Tadi ada yang subjeknya singular ya. Single, satu orang. Nah, dan present, right now. Sedang berlangsung atau enggak dia fakta. Habitual activity. Atau dia berupa kebiasaan ya. So we have to use simple present tense. Nah, terus tergantung juga sama time-nya tadi ya. Waktu present or past or maybe future. And verb itu ada yang regular and irregular. Regular, apa sih itu regular guys? Kerja beraturan. Ya, nice. Kata kerja beraturan. Sedangkan irregular tidak beraturan. Lalu bedanya di mana kira-kira? Form is changing. Bentuknya kalau sama. Kalau verb Ya. to be. Umi, ya yang Sastri ya, Umi dan Sastri, regular itu bentuknya tidak banyak berubah. Tidak. Ya, we only have to add ed in Ed. the end. Yeah, in the end of verb. Nice, cool guys. While irregular verb, it's a It's the little opposite. different ya, totally different. Because it's verb 2 and verb 3. Okay, let's say from the underlined verb, which one is regular verb? Regular verb. Enjoy. Played. Yeah. Ya, ya enjoy, played. Enjoy di sini kalau dia bentuknya kata kerja kedua, verb 2, we Enjoy. only ya, iya. Nah, while 2, what is the verb 1 or base verb from so? Sing. Nice. Ya. Nah, jadi these are several examples of the sentences. Okay. May I ask you, please take a look on the second example. My friends enjoy. A good movie. Base verb. Why do we use base verb here? Because it's a fake. Fuck. Because the subject is plural. Yeah, because the subject is plural. Jamak, more than one. We can notice the ending of the word. There is s in the last word, friend, become friends. Okay, nice. Okay, let me tell you the recipe ya. Ada resepnya nih. Basic parts of verb in English there are 4. Ada 4 kata kerja das. One is base form or we call it verb 1 ya. Kata kerja pertama nih base form. Lalu ada juga ing form, yaitu kata kerja pertama yang ditambah ing di belakangnya. Lalu yang ketiga ada past, ya, past tense. Atau biasa kita sebut verb 2. Ya, is past participle. Or we call it verb 3. Nice. Nah, for example, work, when we add ing in the last word, it becomes work, working. And the verb 2 form worked. We add ed ya because it is regular verb.
verb 3 still worked because again it is regular verb. So easy ya. Ada pertanyaan? Yeah, sure. Coba beri contoh Mm-mm. past tense sama past participle. Past participle. Kan itu ada verbnya juga. Itu ketiga ya kak ya? Iya, betul. Kalimatnya gimana? Yang past tense sama past participle. Can you repeat? Beri contoh. Contoh dari past tense, Mm-mm. kalimat dari present work, sama past participle kalimatnya gimana? Oh, kalimatnya gimana? Oke, nice question. So the example of the sentence, ya. Let's say past tense first. Kita pakai past tense itu ketika mau yang sudah terjadi, ya. Yang sudah terjadi nih. For example, tadi ada, yang sudah ada jangan kita pakai lagi ya, yang belum. Let's say mencuci bahasa Inggrisnya apa mencuci? Wash. Wash. W-A-S-H. H. Okay, let's say mom. Okay. Mom wash becomes washed. We add ed ya in the end Washed. of the word. Yeah, washed because it is regular. Mom washed, let's say our Clothes. clothes Yesterday. kemarin ya. Sebagai Okay, this is the example for past tense. Untuk yang lampau seperti ini contohnya ya. yang Time. past participle Oke, yang past participle contohnya adalah mom. Sorry, jangan mom lagi ya. Mungkin Maya. Di sini ada yang namanya Maya nggak? Miss pinjam ya. Maya Has been. Oke. sudah merindukan. Has Been. already. Oh, Iya, miss. ya, miss-nya don't forget to add ed. Missed. Ya, has missed. Let's say his boyfriend, for example. Her. Missed her. Oh Her. ya, Ya, miss Her boyfriend. itu merindukan ya boyfriendnya dia ya. Her. Is it a her for Maya? Oh iya, sorry. I'm so sorry. Wah, thank you ya. Umi ya? Yeah. Okay, nice. Yeah, her. Because Maya is a girl. So we have to use her. Her. Ya, as the possessive pronoun. Sebagai kata kepemilikannya ya. Boyfriend, betul. Ya, kacau juga kalau his boyfriend ya. Masa his punya boyfriend? Karena main Maya ya. Nah, ini contohnya guys. Nah, jadi yang harus dinotis adalah past participle biasanya digunakan untuk apa? Yang pertama, dia digunakan untuk setelah has or had. Nah, jadi setelah perfect ya, perfect signal. Ada kata-kata isyarat dia itu perfect nih, kan ada perfect tense ya. Apakah present perfect, past perfect? Nah, itu pasti pakainya has or have or had. Nah, ini must be followed by verb 3, which is past participle. Jadi di kalimat perfect. And the second one ini digunakan, yang kedua ini digunakan kalau kita mau pakai kalimat passive or passive voice. Kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Contoh nih kalau dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya Teresia memakan nasi.
Kalau kalimat pasifnya gimana? Nasi itu dimakan oleh Teresia. Nasi. Rice eaten by. Nah, Eaten by Rice eaten by Teresia. oke. Is it has been Nah, boleh. Misalnya mau pakai has karena dia single, jadi has been eaten eaten by Teresia. by. Teresia pinjam namanya ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi eaten-nya di sini adalah verb 3. Must be in the verb 3 form. Karena dia pasif ya. Oke. Gimana tadi? Is it clear for you? Ya, clear. Maybe the others, ada yang mau ditanya? Yang lain? Clear. Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, Miss mau clear nih, clear drawings-nya. Atau mau di screenshot dulu boleh di SS. Sebelum Miss clear, soalnya kalau udah di clear nggak bisa dibalikin lagi. Oke. Nah, karena sudah clear, kita lanjut lagi. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas tentang verb ya. We have already discussed about verb, kind of verb. There are parts ya. Now, let's talk about verb phrase. As you already know before, phrase is more than one word, right? Ya, jadi phrase itu frasa itu lebih dari satu kata. Lebih dari satu kata. Jadi ini kata kerjanya lebih dari satu kata, nggak kayak tadi cuma it aja atau cuma. Nah, ini harus lebih dari satu karena dia frasa. Tapi dia harus didahului sama auxiliary. Auxiliary itu apa? Anyone knows? Kata kerja bantu tuh Bi. Betul, Sastri. Kata kerja bantu ya. Kata kerja bantu. There are two kinds of auxiliary verb. Ada primary and modals. Ada yang sebut to be, is, MR, were, was, lalu do, sama have. Sedangkan yang modals, ini kata kerja modal ya, itu bisa can, may, shall, will, must. Nah, seperti itu guys, macam-macam auxiliary verb. Untuk auxiliary verb kata kerja bantu ada yang mau ditanya? Oke, no ya. Oke, kalau sudah clear nih auxiliary verb dan macam-macamnya, contoh-contohnya, kita lanjut ke contoh kalimatnya, aplikasi dalam kalimat. Nah, di sebelah kanan, the first one is the girls are going to dance. Are going. Ada are, as to be, kata kerja bantu juga, are ya, atau linking verb di sini. Jadi dia menghubungkan, lalu diikuti oleh going. Going, go ditambahkan ing. Ada auxiliary di depan, baru kata kerjanya. The head ya, ini kata kerja utamanya. Kemarin waktu kalian belajar noun phrase pasti ada head-nya juga ya? Ada Miss. Ada ya, Rizka. Jadi kalau head itu
yang utamanya yang mau disorot apa? Karena di sini verb phrase, maka head-nya itu harus kata kerja. Ini adalah head-nya, are going. Nah, sedangkan yang kedua, Pierre will join the class. Ini kata kerja yang akan datang ya. Diisyaratkan sama will di sini. Will join. Nah, head-nya yang mana? Yang ini head-nya. Join. Join. Ya, join. Nah, sedangkan yang bawah yang ketiga nih, kalian I do agree with you. I do miss you. Pernah dengar nggak ya? Pernah. Pernah ya? Jadi kenapa sih udah ada do, terus ada kata kerjanya lagi? Verb one pula kata kerjanya. Udah verb one lagi. Nah, itu dia maksudnya untuk menekankan atau emphasize. Iya, emphasize. Menekankan kalau dia tuh benar-benar I do love you. Berarti dia cinta banget gitu kan. I do love you. Udah ditekanin sama dia. Jadi kalau ada do di depan, berarti itu emphasize. Ada penekanan di sana. I do hate you. Misalnya, berarti dia benar-benar bencinya parah ya. Nah, jadi yang ketiga ini untuk menekankan. Ada do diikuti oleh kata kerja. Wah, panjang banget ya kata kerjanya. Udah ada might, have, been, invited pula. Kira-kira artinya apa nih yang kalimat keempat? Anyone knows the meaning of the fourth example? The fourth example. They might have. Mereka mungkin saja sudah diundang ke pestanya. Cakep. Betul, Rizka. That is exactly correct. Jadi mereka bisa aja udah diundang, mungkin aja udah diundang gitu, tapi mereka nggak datang misalnya. Nah, benar ya, jadi udah ada might have been invited. Ini pasif nih, kata kerja pasif. Karena ada to be, pasif ya. Ada kata kerja ketiga. Oke, gimana sampai sini guys? Any question? Ada pertanyaan? Not yet ya. Julie mungkin Julie ada pertanyaan Julie? No ya. Saya belum. Oke, kalau belum kita lanjut. Ini I will clear my screen, my drawing. And let's jump to the next part. Nah, ice breaking. There are 3 pictures on the screen. Okay, Uli, Azru, have dinner, make dinner. Okay. Do exercise. Where? Okay, Uli sudah lengkap ya? Nice. Latifa, cook, do,
Rizka, have, did, do. Oke. Yang lain yuk. Ini Pedro dan Azru, Meli. Oke. Selesai. Get exercise. Oke. Umi. Oke, where? Job use. Picture 3. Use nih. Use. Nanti kita bahas ya. Ini yang benar use atau where sih, Miss? Oke, Teresia. Ada lagi yang lain? Kita tunggu sampai jam 9.40 ya. 20 to 10. Empat menit lagi. Yang lain boleh yuk ikutan ice breaking-nya. Jadi kalian isi dengan kata kerja yang sesuai. Oke, Jimmy. Cooking, doing, wearing. Oke, Azru. Put on, take off, wipe, bisa. Fatih. Oke. Sudah nih? Oh, Sastri. Oke, prepare dinner. Oke, boleh. Prepare dinner. Oke. Udah ya, kayaknya udah nggak muncul-muncul lagi yang baru ya. Yuk kita bahas saja ya. Number 1, the first picture. Nah, ini macam-macam beragam tadi jawabannya ya. Ada yang make dinner, ada yang prepare dinner. Nah, bisa juga cook dinner. Jadi ini Miss prefer pakai cook ya, cook dinner karena dia lagi masak gitu ya. Lagi masak. Nah, kalau yang ini exercise ya diawali sama do. Do exercise. Sama kayak homework. Kalau kalian ada tugas itu do homework ya. Nah, sedangkan yang the third picture glasses. Nah, ini pakainya wear. Ada yang tahu nggak kenapa sih kita nggak pakai use? Kenapa nggak pakai use glasses? Aku di gambarnya itu Oke, karena di gambarnya itu memakai. Dia udah nempel ya di kepalanya dia gitu kan, di matanya dia ya. Sudah menempel. Nice. Jadi kalau sesuatu yang kita tempelkan di badan kita, yang kita gunakan tepat menempel. Nah, sedangkan kalau use itu lebih ke tools atau alat yang kita gunakan. Nah, gitu ya perbedaannya. Oke, kata-kata benar semua.
Yang Miss tunggu-tunggu tadi di glassesnya ini nih. Ada nggak ya yang jawab use? Jadi kita harus make sense nggak ya kata kerja ini untuk konteks seperti ini. Nah, jadi harus dipilih yang paling proper, yang paling tepat. Nice, oke. Kalau sudah semua, kita lanjut lagi yuk yang berikutnya. Actually, this is a bonus for you guys about causative verb atau kata kerja kausatif ya. Ini bonus. Kenapa? Karena ini udah tingkat tinggi sih kalau Miss bilangnya. Jadi causative verb itu adalah kata kerja di mana subjeknya sebenarnya nggak bertanggung jawab secara langsung terhadap aksi yang dia lakukan atau yang terjadi. Nah, itu ya. Jadi subjeknya itu nggak bertanggung jawab secara langsung. Contoh, di sini cuma ada 5 ya yang Miss kasih contoh. Sebenarnya causative verb itu ada yang lain seperti let, allow, permit, make, and force. Ada di bawah, cuma yang Miss kasih contoh cuma 5 ini. For example, let. Artinya itu mengizinkan atau ya mengizinkan seseorang ya untuk melakukan sesuatu. Let someone to do something. Untuk pakai let ini di causative verb ada formnya, ada formulanya nih yang harus digunakan. Strukturnya adalah let, ada orangnya terus sama verb one. Contoh, my father lets us watch TV after dinner. Nah, coba kita bedah yuk di contoh yang pertama. Di sini dia bilang my father nih. Jadi ayahnya dia mengizinkan mereka itu nonton TV setelah makan malam ya. Nah, ayahnya cuma mengizinkan. Tapi sebenarnya mau nonton atau enggak itu masih jadi haknya si anak. Jadi si ayah tuh enggak bertanggung jawab secara langsung terhadap aktivitas yang dilakuin anaknya ya. Jadi udah diizinin tapi terserah mau nonton boleh, mau enggak ya enggak apa-apa gitu. Jadi itu contoh penggunaan causative verb. Sebenarnya kalau dalam TOEFL yang harus kalian notice ini strukturnya ya. Strukturnya. Let, terus ada orang, personnya siapa. Nah, misalnya kayak tadi let us, let me. Jadi langsung ada orangnya. Lalu ada verb one, jadi diikutinya sama kata kerja pertama nih kalau causative verb. Even have. Tadi kan yang di awal kita bilang have, has, had, itu harus diikuti oleh kata kerja keberapa tadi? Masih ingat? Ketiga. Nah, benar. Jadi betul banget. Jadi kalau dia dalam bentuk perfect tense have, has, had harus diikuti kata kerja ketiga. Tapi kalau di kausatif, dia nggak mau tahu harus ketemu verb one aja, gitu ya. Contoh nih. I had Jyoti write my essay. Nah, di sini nih, si Jyoti ini bantu nulisin esainya saya kan ya. Nah, jadi Jyoti yang kerja gitu. Jyoti yang kerja. Sedangkan si I-nya ini nggak bertanggung jawab secara langsung terhadap esainya. Karena saya dibantu sama Jyoti. Gitu ya. Ini sih yang harus di-notice. Jadi have pengecualian untuk kausatif ketemunya sama verb one. Anu Kak, yang I had Jyoti write my essay masih belum ngerti. Iya, oke. Nice question, Sastri. Jadi I had the papers signed yesterday. Ini passive. Kenapa passive? Karena maksudnya dia itu kan gini, kan nggak mungkin ya kalau papers atau makalah mengumpulkan dirinya sendiri itu nggak mungkin kan ya? Makalah itu dikumpulkan atau mengumpulkan? Mengumpul. Ya, benar, dikumpul, di-submit. Jadi, ya? Ya, yang kalimat pertama yang bingung I had Jyoti write my essay. Oh, Bingung. oke. Ada
jadi had-nya kenapa ketemu sama kata kerja pertama gitu ya? Itu Ah, gimana? oke, jadi untuk kausatif ini syaratnya dia harus ketemu sama kata kerja pertama ya. Nah, itu syaratnya nih. Bahkan have yang harusnya dia ketemu kata kerja ketiga, tapi di sini dia ketemu kata kerja pertama, which is di sini write, menulis. Jadi di sini maksudnya dia I had Jyoti. Wah, saya kayak Masa ya? gimana Sastri? Kan itu artinya gimana? Aku punya apa gimana? Aku Ya. punya Jyoti. Bisa diartikan punya, bisa diartikan dia tuh meminta si Jyoti. Gitu. Jadi kayak gini, I had Jyoti. Kalau secara tekstual atau benar-benar artinya, iya saya memiliki Jyoti yang nulisin esai saya gitu kan ya. Tapi maksudnya adalah si Jyoti ini, wah saya bersyukur nih Jyoti bantuin aku nulis esai gitu. Kayak, wah aku punya Jyoti yang nulisin esai aku gitu maksudnya. Jadi Jyoti itu ngebantu saya nulis esai. Ya, nah makanya itu bonus karena mungkin sebelumnya jarang kelihatan ya, unfamiliar gitu di kita semua. Jadi I had Jyoti write my essay. Jadi dia itu saya punya Jyoti nih yang nulisin esai aku, maksudnya yang bantuin aku nulis esai. Jadi Jyoti yang nulis esainya, I nggak secara langsung nulis esainya, dapat bantuan dari Jyoti tadi. Makanya disebutnya kausatif. Gimana Sastri? Kalau pakai have gimana? Bisa. I have Jyoti. I have Jyoti bisa kalau dia present. Nah, ini pakai had. Ya, bisa. Jadi ini pakai had itu karena udah lampau konteksnya. Tapi kalau mau bilang present nih, kita pakai have tetap. Oke, Sas? Oke. Termasuk juga kalau subjeknya misalnya she. Terus mau present. Berarti kalau she ketemunya siapa? Have, has. Iya, cakep. Jadi she has. Misalnya she has her brother write her essay. Banyak her-nya ya. She has. Gitu. Iya, dia punya kakaknya tuh yang nulisin esainya. Ya. Dia ada kakaknya yang nulis esai atau dia ada kakaknya yang bantuin nulis esai. Kalau get itu gimana? Yang get gimana? Yang get. That. Get. Oh, get ya. Oke. Nah, get. Ini kan maksudnya kita pakai get atau get itu digunakan untuk meminta, ask, instruct, ngasih perintah, request someone to do something, ya kan? Contoh nih, I got Jyoti to write my essay. Dia nyuruh Jyoti, dia yang nyuruh kalau ini. Dia meminta lah ya, request. Dia minta Jyoti nulis esainya. Paham. Okay. Kalau yang make gimana? Maksa. Kalau yang make? Ya, maksa gitu. Oh, kalau benar maksa. Kalau make itu maksa ya. Contoh lagunya Taylor Swift, mungkin di sini ada yang penggemarnya. Look what you made me do. Look what you made me do. Itu kan ada ya. Look what you made me do. Lihat nih apa yang kamu lakukan, apa yang kamu buat nih, aku sampai begini gitu kan.
kayak terpaksa gitu. Ada paksaan di sana. Gitu ya. Jadi force, ada force-nya. Oke? Paham. Oke. Ada lagi pertanyaan? Miss, Mm-mm. tadi kan di contoh yang she has her brother Mm-mm. write her essay. Kalau misalnya kita bikin she has her brother to write her essay, boleh nggak Miss tambah to? Oh, she has her brother. To write her essay. Oh, meaningnya jadi beda ya. She has her brother to write. Has to kan? Jadi nyambungnya. She has her brother to write. Meaningnya jadi beda tuh. Has to itu kalimat keharusan. Has to write. Tapi kalau di sini brother-nya lebih dia diminta gitu ya sama si she tadi. Berarti beda meaning ya Miss ya? Iya bener banget, beda meaning. Maknanya beda tapi nggak salah gitu ya. Oke, thank you Miss. Oke, Rizka. Ada lagi? Nggak ada nih? Mau di screenshot dulu boleh? Sebelum Miss hapus. Sudah ya? Oke. Oke, let's continue. Nah, finally akhirnya kita ke latihan yang sesungguhnya ya. Ini soal TOEFL seperti ini. Wujudnya. Pasti pernah ya ketemu yang seperti ini? Ini bentuk yang aktif ya, Pak? Enggak selalu sih. Jadi ini semuanya tentang verb and verb phrase yang hari ini sudah kita bahas. Nah, jadi ini soal TOEFL, kalian diminta mencari yang salah. Yang nomor 1, kayaknya. Yang satu A. A ya. Oke, Sastri A. Yang lain? A. Oke, Rizka udah jawab di chat box, boleh loh. Boleh juga secara langsung, boleh di chat box. Yang E ya. Untuk sementara nih jawabannya E. Yang lain mungkin ada jawaban lain? Totally agree, kata Azru. Yang E ya. Oke. Miss tunggu paling enggak 5 orang kali ya. 5 orang ikutan jawab. Iya, udah 3 nih. Yuk 2 lagi supaya pada join. Ya, yuk voting yang mana? Yang A, B, C, D. Oke, Pedro, A2. Oke, one more. Oke, Awan. Awan baru kelihatan ini namanya Awan. Oke, ya Awan. Umi, E. Oke. Nah, sudah cukup sepertinya. Kenapa yang E? Ada yang mau speak up? Karena ada tuh di situ. Karena ada tunya ya. Bener banget. Ini seperti yang tadi ditanya sama Rizka ya. Iya. Benar. Jadi ada tunya, beda maknanya nih. Padahal di sini dia mau bilang Jason's professor had him, harusnya apa? Had him Rewrite. Rewrite, benar, rewrite. Jadi profesornya si Jason ini, wah, dia meminta ya, kayak memaksa, bukan memaksa, apa sih tadi? Meminta, request si Jason untuk
ulang tesisnya. Oh, kasihan banget ini. Oke, sip. Coba kita cek jawabannya. To rewrite. Betul, harusnya rewrite aja ya. To-nya kita omit lah, kita hilangin. Nice. Yuk lanjut nomor 2. Kira-kira apa nih? Wow. Azru, Rizka, Sastri. B. Ada yang ada yang B. Habis. No, you call it time. Ada yang written. Oh, oke. Azru ya. Rizka, B. Umi, A. Itunya diomit. That's right. Kali ini jawabannya beda-beda ya. Ku A, Kak. Kenapa Awan? I think that before the read, it's supposed to be there is 2. So Luis got his sister to read his last element. Yeah, wow, nice explanation. Yeah, before read, we have to precede the verb read with to. Harus didahului ya, precede with to. Kenapa? Karena got, ya kan? Ada got-nya nih. Kalau got, Jadi kalau itu harus sama tuh. ya benar. Dia diikuti. Kenapa? Soalnya kayak got to, kayak get to know you, get to know me. Kayak itu udah patternnya dia ya. Boleh kita back lagi ke yang tadi kali ya? Iya. Oh, boleh. Sure. Nah, ini dia. Oi. Iya, jadi ini spesial banget. Spesial banget sih get sama help. Dia bisa ditambahin to. Bukan bisa juga. Kalau get itu harus ditambahin to. Jadi get itu artinya minta ya Kak? Iya, benar. Betul. Oke. Jadi yang ditambahin to itu get sama help bisa ditambahin to, bisa juga langsung. Oke, thank you. Oke. Kita balik lagi. Jadi jawabannya udah pasti ya. Nice. Good job. Okay, next number 3. D. Oke. Supposed to be refused. Ada yang jawab D ya? Ada yang jawab D, delta? D. Oh, banyak yang jawab delta nih. Ada Meli, Umi, Rizka. Ini Azru yang tadi mungkin ya. Oke. Sastri, Azru juga di. Umi berubah nih, Umi. Yeah, they couldn't take it any longer because Laura, the one who made it is Oke. Tadi mungkin di miss aja kali ya. Suaranya hilang-hilangan gitu. Chat aja.
Oh ya, boleh, boleh, boleh. Jadi, ada Uli. Umi tadi hilang-hilangan suaranya, Mi. Bentar dulu. Oke. C, what? Ini ada Julie yang kasih alasan ya, reason kenapa D supposed to be refused. Umi lagi ngetik kali ya. Dia mau ngetik ini kali. Penjelasannya, reasonnya. Kita tunggu dulu, Umi. Can you hear my voice? Well, actually, putus-putus ya. Maybe my Wi-Fi, my signal is unstable. Or... I choose C because under with her friends, the one who take it, I think only her friend. Iya, benar. Patah-patah ya? Oh, oke. Oh, oke. Iya, benar. Jadi, agak patah-patah ya. Oh, oke. Oh ya. Ya, sayang sekali. Ternyata yang lain juga merasakan hal yang sama. Berarti kita satu frekuensi ya. Nggak apa-apa. Umi, boleh di chat aja kali ya, Mi. Biar kita discuss bareng. Ya, probably the connection. Ya, the connection. Jadi patah-patah. Oke, ada Azru, collapse sama Julie. Setuju ya, Azru? Umi lagi ngetik ya? Oke. Aku juga deh, Kak. Soalnya yang awal udah pakai verb to, jadi harusnya refused. Oke, Alwan. Parallelism. Bener ya, ada namanya hukum paralelism. Harus paralel gitu, paralel. Sequence verb in past tense. Benar-benar. Oke, baiklah. Anyone please read the sentence number 3. Anyone? Or I'll pick the person ya. Boleh. Azru, can you please read the third sentence? Azru, are you there? Okay, Miss. Okay. Thank you, Azru. Mr. Tampan let his son to drive his car because he considers his son's nature enough to drive on his own. Oh, okay. Sorry. The third sentence. The third. Laura made her friends to do her homework, but they could not take it any longer, so they refused to do it. Yeah. Nice. Jadi ini ada tim D, ada juga tim C. Jawaban yang benar adalah yang delta ya. Yang delta. Tadi benar sudah dijelaskan di chat sama sorry. Oh, Sundanese accent. Apa, Azru? Miss juga sometimes Japanese accent. Oke. Tadi sudah dijelaskan sama Azru ya? Azru bilang sudah juga dijelaskan sama tadi siapa yang paralelism?
Azru. Hilang. Oh iya, Azru. Benar. Jadi ada sebenarnya di sini kita bisa lihat kalau ada could, ada made. Nah, berarti ini udah fix pakai lampau ya, kata kerja lampau. Which mean we have to use verb to. Karena harus paralel. Miss, kok itu do-nya nggak verb to? Do-nya tetap do, kenapa? Ada yang tahu do-nya tetap do, kenapa? Karena udah ada made. Iya, benar banget. Karena ini kaus tadi ya. Karena udah ada made. Nah, jadi temennya itu yang ngerjain PR-nya si Laura tadi, Laura. Jadi wajar kalau habis made, bla bla bla, do. Made person verb one, harus kata kerja pertama. Sedangkan yang refuse, yang belakang, dia kata kerja pertama, padahal harusnya verb two. Karena udah lampau ya. Jadi kita tambahin D di belakangnya harusnya. We have to add D after E. Refused. Reviews. Yeah, refused. Nice. Okay. Next, number 4. Number 4. Kira-kira apa nih jawabannya nomor 4? Oh, 4B. 4B. B. Oh, wow. Kompak ya kali ini. B. Oke. To drive. B. To drive yang drive-nya ada 2 ya. Tapi yang dia bravo. Kompak, compact nggak tuh nulisnya? Oke, ada Meli. No problem. Ya. Oke. Maybe pass. Oh. Bisa jadi maksudnya verb to ya. Ya, bener. Nice. Ini explanation-nya keren. Glad itu nggak bisa digabungin sama to, ya. Pertama ada hukum itu ya. Tapi di sini selain itu juga, di sini kan kausatif ya. Tadi ada pattern-nya yang harus kita patuhi. Patuhi nggak tuh? Oke, patuhi. Jadi habis glad ini harus verb one, kata kerja pertama. Yeah, we have to consider about causative verb. Anyone please read the text? Maybe now a girl. Perempuan, boleh yuk dibaca nomor 4. I'll pick it ya. Melly, can you please read number 4? Melly? Oh, okay. Maybe Teresi? Okay, Miss. Mr. Thompson let his son to drive his car because he considers his son mature enough to drive on his own. Yeah. Thank you, Teresia. Ya, benar ya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga sama beberapa teman yang lain, ini ada causative verb. Causative itu let-nya harus diikuti kata kerja pertama. Oke. Ini ada Azrul, thank you ya Azrul sudah nyuruh waktu. Oke. Oh iya, wah Miss baru baca chat box, ternyata Meli bilang cannot turn on ya. Nggak apa-apa Meli, thank you for informing me. Oke, sip.
Nah, berarti sudah mulai banyak yang benar ya kali ini. Penjelasannya tadi sudah. Sekarang kita terakhir. The last. Number 5. Wow, sudah dari Rizka, Ayu, Azru. B. Astri, Meli, Latifah. Kebanyakan B dari awal soalnya ya. Ada apa nih ya? Ya, mungkin dia lagi mau begadang belajar bahasa Inggris jadi B. Apa sih Miss, nggak nyambung banget. Ya, Miss, setuju. Begadang bahasa libur, begadang. Nah, Iya B juga ya kebanyakan. mikrofon hidup ya nih. Iya hidup kok Azru, hidup. Untung udah pada tidur di sini. Iya ya, udah jam segini guys. Oke, both B and C are wrong. Chris punya pandangan yang berbeda. Kenapa nih kira-kira? Boleh mungkin tadi Chris give your opinion about this? Yeah, thank you, Miss. So I think both B and C are incorrect here because I think to help, so not to help, to help. And then after help, I think should only be followed with bare infinitive, only verb 1, no? So to help him wash, not to help him to wash. Okay. Mhm. Okay, thank you so much, Chris. Thank you. Okay, Chris. So there was the opinion from Chris. Why B and C probably wrong? Oh ya, Ayu notice ya sekarang ya. See weird. Oke, nanti kita bahas. Ada lagi yang mungkin mau berpendapat? Anyone? Maybe Ayu? What makes B weird? Nah, okay, Azru already gave his opinion on the chat box. Okay, I agree with Chris. Okay, Uli, sih ya Uli ya. Oke, jadi jawabannya apa? Oke, baik. Ayo tanpa berlama-lama lagi kita bahas karena nggak ada yang beropini lagi ya. Mari kita bahas langsung number 5. Okay, please anyone read number 5? Maybe Uli. Last night, Andrew asked me to help him to wash and iron his expensive curtain. Okay, thank you Uli. Okay. Jadi pertama gini, last night Andrew asked, S-nya sudah benar ya S-nya. Asked me. Nah, ask tadi itu karena di sini ask me bla 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 untuk membantu ya kan, dia mau bilang membantu kan ya. Maka yang bikin salah di B, ya B itu yang salah. Yang salah itu B. Jadi kenapa dia salah? Karena setelah to itu harus verb 1. Setelah to. Kayak misalnya to do, to eat, to open. Nah, jadi to help juga harus bentuk pertama nih help-nya. Jadi verb 1 must be in the verb 1 form. Harus to help aja. Jadi sorry, Sas? Yang itu termasuk kausasi enggak?
Yang ask me to enggak termasuk kausatif. Kalau di sini kan normal ya. Jadi kemarin Andre itu minta saya membantunya. Jadi ask me to. Yang kausatif yang mana? Yang kausatif itu misalnya dia memintanya secara tadi ask fungsinya untuk apa? Ask. Ada ask. Meminta. Ya. Iya, jadi ada bedanya ya antara dia kausatif sama enggak. Kalaupun ini kausatif nih, harusnya gimana? Ask me kan ask me. Oke. Kalau ask tadi konteksnya apa, Mi? Meaningnya apa dia? Ada yang masih ingat tadi atau screenshot maybe yang tadi? Meminta secara paksa. Meminta secara paksa ya? Oke. Jadi gini, tadi itu kan 5 ya yang Miss kasih contoh, ada let, ada make, ada get, ada have, ada help kalau nggak salah, dan ada yang lainnya. Ada yang lainnya di bawah. Kayaknya X itu nggak termasuk deh. Maksudnya nggak Miss masukin tadi deh. Jadi X normal ya. Iya. Benar. Jadi ini normal. Benar-benar hanya meminta. Kalau help bisa, iya. Help itu bisa kausatif juga dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, kita bahas tadi di sini ya. Kalau ask di sini yang diminta di teks ini adalah normal. Jadi dia tuh Andrew meminta saya membantunya. Jadi to help. Ya. Oke, sip. Nah, kalau to wash kenapa pakai to? Tadi benar ya yang sudah disampaikan di kolom komentar oleh Azru, help itu kan bisa 2 tadi ya. Yang di catatan tabel tadi ada help to atau langsung kata kerja pertama. Jadi bisa dua-duanya. Dua-duanya benar. Mau pakai itu atau yang nggak pakai itu benar. Oke. Thank you. Sama-sama. Nggak tahu kenapa. Udah pakai itu juga bisa. Jadi itu kan Iya. tuh. Iya. Jadi bisa pakai itu, bisa nggak pakai juga ya. Help itu kausatif ya. Nah, kok salah di sini? Kan katanya bisa pakai tuh. Dan helping to wash. Sorry, Sastri. Miss kan bilang tadi yang kalau pakai helping to wash bisa pakai dengan help sama to. Help sama to juga bisa. Gimana sih? Oke. Mungkin someone else bisa kasih tahu Miss tadi Sastri bilang apa? Nggak jelas suaranya. Iya. Maaf nih Sastri. Iya, mohon maaf lahir batin nih. Boleh di chat mungkin ya? Oke, Miss, boleh tanya? Boleh. Jadi kalau di sini kan as bukan sebagai causative verb karena nggak ada di salah satu contohnya. Jadi di situ benar pakai to tapi harus pakai help as verb one gitu kan. Nah, mungkin di sini dia pakai to wash, benarnya pakai to karena dia bukan bekerja, help di sini bukan bekerja sebagai causative verb gitu kan ya. Iya. Jadi, andai kata, misalkan help itu sebagai causative verb, saya kasih contoh misalnya saya tanya ya, he helps me wash ya. Iya. Begitu. Bisa. Tapi kalau misalnya she helps me to wash itu salah kan? Karena kalau help bekerja sebagai causative verb nggak ada, harusnya nggak ada to-nya kan, langsung verb one gitu kan. Oh, kalau kausatif help ini bisa pakai itu, bisa nggak pakai, bisa langsung.
Oh, Iya, bisa bisa. juga. Oh, oke, clear. Thank you. Oke, Uli. Mm. Nah, kenapa di sini pakai itu? Karena kalau dalam bahasa Inggris, selain bertujuan untuk menekankan atau emphasize tadi, selain itu, semuanya itu harus ada jembatannya. Harus ada jembatan. Kalau kita mau ngasih 2 kata kerja nih, kan kalau kata kerja verb phrase itu harus 2 ya, more than one. Nah, itu harus ada jembatannya tuh antara kata kerja pertama dan kata kerja kedua. Kecuali kalau auxiliary verb-nya itu is, MR. Misalnya kayak is, made, is spoken, diucapkan. Nah, itu udah beda tujuan lagi. Dia maksudnya kalimat pasif. Tapi untuk yang lain, kata kerja itu kalau kita mau ngasih 2 kata kerja di satu kalimat, pilih nih, kita mau pakai apa? Pasif atau biasa aja? Kalau biasa aja berarti kasih jembatan antara 2 kata kerja tadi. Kecuali kalian mau menekankan, kayak tadi ya, I do miss you, I do love you, I do agree, I do agree. Nah, do agree, do miss, itu menekankan maksudnya dia di sana. Oke, thank you, Miss. Sama-sama. Sama-sama. Coba Miss mau cek komen, kayaknya banyak ya. Azru, asik seru bahas kausatif, Miss. Dulu saya pernah debat sama dosen, gegara kausatif form. Dosennya salah, nggak mau ngaku salah. Khawatir turun citra dosennya kali ya. Bisa jadi. Or at that time, the lecturer really misunderstand or forgot atau lupa. Ya kan bisa jadi understood deh. Salah kan? Iya. Oke, have to. Sastri bilang, ini Sastri tadi ya pertanyaannya ya? Oh, to have itu Kak, kebalik to have to ke satu gitu. Gimana? To plus have. Have to plus verb 1. To have. Oh, to have. Ya. Yang materi ini bingung. Ya, boleh diulang kali ya, biar kita nggak miskom. Oh. Ini Azru sudah menjawab. Ini Azru kalau di Brainly kayaknya profilnya ini ya, rajin membantu ya, kalau di Brainly. Iya. Iya, Miss. Bantu tapi Dari dulu. apa ya? Dari dulu. Udah dihapus komentar saya. Ya ampun, Saya kasihan nggak pakai banget. pembahasan. Ya, Langsung jawaban aja. Waduh. Saya dihapus-hapusin sama orang. Aneh ya? Aneh, harusnya biarin aja ya. Iya. Pembahasan paling males, ngetik panjang lebar lah. Gitu. Dikasih bintangnya 1 doang dong. Iya, 1 doang, Miss. Banyak dihapus tuh ya. Jadi turun skornya. Iya. Oke, wah ini beneran ini sih. Lulusan S2 Brainly kayaknya. Wah, sudah ada peringatan. Katanya 5 menit lagi ya, 10.30 ternyata. Oke, baiklah. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Semuanya. Sorry. Ada pertanyaan nggak, guys? Nggak ada ya. Sudah terbantu semua nih sama Azru. Luar biasa. Azru yang rajin ya masuknya ya. Oh ya, nomor 5 belum ada lingkarannya kan? Iya, Miss lupa ngasih lingkarannya. Ternyata apa namanya? Kelupaan. Ini udah langsung penutup yang belakangnya. Lupa ngasih lingkarannya. Oh, Sleepy Jimmy. Oh, alright. Tenang ya. Hold on. About 6 minutes more. Kalau nggak ada pertanyaan sih nggak apa-apa, Miss.
happy banget hari ini karena seru banget ya. Miss juga jadi bisa ngobrol. Boleh kakak admin? What's next? Kak, aku mau tanya satu, Kak. Oh boleh Awan, sure. Yang number 4 itu kan Mr. Thompson. Mm-mm. Itu bukannya harusnya let's nggak sih? Oh, oke. Nah, pertanyaan yang sangat cakep. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa nimpalin nggak, ngasih feedback nggak? Harusnya let's nggak sih? Bagian C-nya considers. Bagian C-nya considers. Berarti present. Berarti present. Artinya? Oh, iya, A-nya tuh harusnya let's gitu, ada S. Oh, jadi A-nya harusnya ya. Oke, berarti Umi sepakat dengan Awan. Iya. Oh, maksudnya itu juga yang mau ditanyain gitu. Oh wow, berarti sefrekuensi ya dengan Awan. Ada lagi? Atau ada yang mau ngasih pendapat? Boleh, Miss. Boleh, sure, Azrul. Mungkin tadi di kolom komentar udah diketik. Mungkin letnya ini bentuk past tense mungkin ya. Dia nyuruhnya sebelum dia mempertimbangkan gitu. Oh, sebelum dia mempertimbangkan ya. Dia udah nyuruh dulu let gitu. Mungkin ya. Let-nya berarti Verb kedua. Iya, Mungkin ya, mungkin. Makanya misalnya tadi, oke. Kalau di bagian A-nya verb to, berarti C-nya itu emang harus tetap one gitu, basic verb. Oke. Ada yang tadi kedengeran? Mohon maaf lagi deh. Ada yang bisa tadi kedengeran mungkin? Umi? Kayaknya Umi sinyalnya lagi kurang bagus. Iya sih. Tapi baiklah. Ini banyak ya pendapat nih. Ada yang bilang let itu harus verb base one ya. Sastri ya. Boleh Sastri berpendapat yuk? Kan kalau satu itu katanya ini kalau verb base-nya itu harus pakai satu, verb-nya itu pakai verb satu kalau pakai nggak boleh pakai itu Kak. Kalau let gitu, let harusnya let sama verb satu. Oh, oke. Ya, jadi kenapa di sini verb one? Coba ya, Bapak Thompson ini mengizinkan anaknya untuk menyetir karena dia sudah mempertimbangkan. Dia mempertimbangkan kalau anaknya ini udah dewasa ya, udah dewasa untuk dan cukup umur untuk menyetir. Nah, artinya apa? Dia membiarkan dulu, membiarkannya itu udah duluan gitu ya. Membiarkannya itu B-nya itu tadi kenapa yang salahnya tuh to drive? Harusnya tadi D-nya tuh to drive-nya benar gitu. Oh, oke. Nah, tadi kenapa nih? Nomor 4 jawabannya Bi, ada yang masih ingat? Karena kalau let nggak ada tuh-nya aturannya kan. Kalau let nggak ada tuh-nya, benar. Jadi dia nggak ada tuh-nya tuh ya. Nggak ada tuh-nya tuh ya. Let's drive. Let's join us. Misalnya let's join us. Let's get a beat. Nah, itu juga nggak ada
to-nya tuh. Jadi kayak let itu without to. Nah, kenapa di sini let-nya nggak pakai S? Karena apa? Karena apa ya? Karena past tense. Nah, probably karena past tense. Jadi dia udah nggak bolehin anaknya itu untuk nyetir karena dia udah mempertimbangkan anaknya itu dewasa, cukup dewasa supaya bisa nyetir. Gimana guys? Ya, Miss. Oke. Sangat menarik ya, luar biasa. Karena let di kausatif tidak pakai to. Oh, Miss baru baca chatnya nih. Sebentar Kak. Scroll dulu. Ya, oke. Bisa didiskusikan nanti di grup katanya. To help him paint the picture. Tapi benar nggak kalimatnya? He asked me to. Bisa. Ask me to. Oke. Ada lagi pertanyaannya mungkin? No, Kak. No, Miss. Oke. Oke. Sip. Kalau nggak ada mungkin kakak admin bisa kami tutup ya Kak? Bisa kita tutup ya Kak? Yeah, hello guys. Yeah, we can close the class. But before that, we have to open the cam. We will have a selfie. If you don't mind to on cam, guys. Kak Laila bisa on cam juga, Kak Laila? Oh, sure. Oke. Oke, teman-teman. Nih, I Kak will Laila. count 1 until 3. Aduh, bentar. Okay. Ya. Please on cam, guys. Wait ya. Yeah. Di loading. I on cam tuh. Oke, udah. Oke. 1, 2, 3, cheese. That's okay, Azru. Cheese. Oke, wait. Bentar ya. Bentar, rapiin rambut dulu ya. Oke, sekali lagi teman-teman. Once more. 1, Chris, 2, you are 3, doing the exercise. cheese. Okay, thank you everyone for today. If you have any questions, you guys can discuss it in the group. I'm sorry because time is up. Extra time ya. Ya, nanti kalau misalnya ada kelas lagi Selasa, kita buka lagi kelas Selasa ya. Nanti kalau bisa teman-teman bisa masuk lagi nih hari Selasa sama hari Kamis minggu depan. Oke, terima kasih teman-teman buat hari ini. Bye. Sam. Bye, everyone.